Keadaan pandemi menyebabkan banyak orang beraktivitas dari rumah, tak terkecuali Sony. Sony sedang mengikuti webinar dengan pembicara beken melalui smartphone dari kenyamanan rumahnya sendiri. Tapi, di tengah-tengah webinar, koneksi Wi-Fi-nya mengalami gangguan. Dia pun berinisiatif untuk mematikan Wi-Fi dan mengaktifkan paket data seluler, sehingga dapat segera tersambung kembali ke webinar yang sedang diikuti. Mungkin bagi kita, kasus yang dialami Sony merupakan suatu hal yang lumrah dan biasa terjadi. Namun tahukah kalian, mengapa teknologi internet dapat bekerja secara demikian? Mengapa perpindahan koneksi dapat berjalan secara seamless? Bagaimana cara kerja dan resource yang dikeluarkan untuk dapat mendukung kegiatan digital kita sehari-hari? Di video kali ini, kita akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan ringan, namun tanpa menghilangkan substansinya. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 beranggotakan Arafli Ahad-Dori, Muhammad Lukman Hakim, dan Arik Fadel Radian. Kami ingin mempresentasikan tentang routing for mobile host. Internet memiliki sejarah yang panjang. Pada awal 1970-an, ilmuwan DARPA dari Amerika meneliti tentang kemungkinan komunikasi data yang reliabel melalui radio berbasis paket-paket. Nantinya, program tersebut akan distandarisasi menjadi TCP/IP. TCP/IP merupakan standar de facto dalam hal komunikasi melalui internet. TCP/IP dipilih karena dapat diimplementasikan di berbagai platform mainframe pada zaman itu melalui jaringan kabel yang sudah ada. Meskipun begitu, TCP/IP tetap diperbarui setelahnya. Terbukti, sekitar 1990-an, terdapat IP versi 4 yang mengisyaratkan spesifikasi pengalamatan komputer yang masih digunakan hingga kini. TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu link layer, Ethernet atau network layer, transport layer, dan juga application layer. Teknologi IP versi 4 berasumsi bahwa sebuah komputer akan selalu terhubung dengan internet melalui alamat yang sama selama koneksi berlangsung. Hal ini merefleksikan medium yang digunakan pada saat itu, yaitu kabel tembaga jaringan telepon atau dial-up. Padahal, perkembangan teknologi seluler dan demand dari pengguna untuk dapat beraktivitas secara mobile juga meningkat. Mobilitas dapat berarti beberapa hal jika dilihat dari perspektif lapisan network. Sebagai ilustrasi, Rudy merupakan pekerja kantoran. Rudy membawa laptopnya untuk berpindah dari ruang kerjanya menuju ruang meeting. Hal ini bukan termasuk mobile menurut lapisan network, karena laptop Rudy masih tersambung ke akses point Wi-Fi yang sama. Selanjutnya, Rudy ingin melanjutkan pekerjaannya di rumah. Di perjalanan, Rudy melaksanakan video conferencing dengan ponsel pintarnya. Meskipun begitu, ia melakukan perjalanan dari kantornya menuju rumah dengan kondisi laptop dimatikan. Sesampainya di rumah, Rudy akan kembali terhubung dengan corporate network perusahaan dan dapat melanjutkan kerja lemburnya. Dari sudut pandang layer network, dua kasus tersebut termasuk ke dalam kategori mobile menurut lapisan network. But still, bagaimana cara kerja dari semua kasus tersebut? Alkisah, pada tahun 1990-an, seorang mahasiswa bernama Marcel mulai merantau dari daerah asalnya ke Yogyakarta. Di perantauan, ia beberapa kali berpindah asrama atau kosan. Salah satu kawan lama yang tak lama kontak ingin menemuinya secara langsung. Kira-kira bagaimana cara dirinya untuk mengetahui alamat kos Marcel? Salah satu cara termudah adalah dengan menemui dan bertanya ke orang tua Marcel terlebih dahulu. Perlu diingat bahwa pada masa itu, cara yang paling efektif untuk membuat janji bertemu adalah dengan berkirim surat. Dalam kasus ini, rumah orang tua merupakan alamat KTP, sedangkan alamat kos merupakan alamat domisili. Nantinya, komunikasi surat-menyurat antara keduanya dapat secara langsung. Misalnya, dengan mengirim surat ke alamat KTP, untuk kemudian diteruskan ke alamat domisili Marcel, atau secara langsung dengan meminta alamat domisili Marcel ke orang tua. Baru kemudian, surat tersebut ditujukan langsung ke kos Marcel.
Jika dianalogikan dengan perspektif jaringan, rumah orang tua Marcel merupakan home network, sedangkan kos-kosan Marcel merupakan foreign agent. Marcel merupakan mobile node, sedangkan orang tua Marcel merupakan home agent. Home agent adalah sebuah entitas yang bertugas untuk mengatur fungsi-fungsi yang harus dijalankan untuk berhubungan dengan mobile node. Adapun, alamat kos Marcel dapat dianggap sebagai COA atau care of address. Proses perpindahan kos Marcel analog dengan proses handover pada jaringan. Terakhir, kawan lama Marcel analog dengan correspondent agent sebagai pihak yang berkomunikasi dengan mobile node. Mobile routing dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu secara tidak langsung maupun secara langsung. Secara tidak langsung, koresponden hanya perlu mengirim paket datagram ke alamat permanen tanpa peduli apakah di sana terdapat mobile node ataupun tidak. Untuk itu, diperlukan beberapa protokol untuk memfasilitasi komunikasi antara home agent dan foreign agent. Perlu ditekankan bahwa mekanisme protokol ini terjadi pada lapisan network. Pertama, protokol dari mobile node menuju foreign agent. Protokol ini diperlukan untuk registrasi dan inisialisasi koneksi ketika terpaut dalam koneksi foreign agent ataupun ketika putus koneksi. Protokol selanjutnya adalah foreign agent menuju home agent. Protokol ini berfungsi untuk melanjutkan proses pendaftaran alamat care of address dari foreign agent yang baru saja terhubung. Akan tetapi, protokol ini tidak perlu mengatur deregistrasi karena proses deregistrasi telah diatur dalam koneksi pautan foreign agent selanjutnya. Selain itu, diperlukan juga protokol untuk mengenkapsulasi datagram di home agent. Datagram tersebut selanjutnya akan dikirimkan menuju alamat COA. Sesampainya di foreign agent, dibutuhkan protokol untuk mendekapsulasi datagram. Setelah dilakukan ekstraksi atau dekapsulasi, masing-masing datagram siap untuk diteruskan ke lapisan di atasnya. Metode routing tak langsung tersebut memiliki tingkat efisiensi yang rendah, diketahui sebagai triangle routing problem. Untuk mengatasi hal tersebut, dibuat sebuah solusi berupa direct routing. Pertama, koresponden akan meminta alamat COA dari mobile node. Lalu, agen koresponden akan membuat terowongan langsung menuju alamat COA dari mobile node. Permasalahan kemudian akan muncul karena dibutuhkan protokol baru untuk melaporkan alamat baru COA baik ketika pertama kali tersambung maupun terjadi perpindahan foreign address. Ketika terjadi perpindahan foreign agent baru dapat memberikan notifikasi ke foreign agent lama. Pada akhirnya akan terjadi rantai penerusan dari banyak foreign agent. Penjelasan yang telah disampaikan tadi mungkin terkesan usang karena kurang relevan dengan teknologi saat ini. Memang benar, teknologi IPv4 mobile ini diimplementasikan pada teknologi 2G melalui GPRS atau General Packet Radio Services, 3G melalui HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access, serta 4G melalui LTE atau Long Term Evolution. Implementasi mobile routing pada IPv4 yang cenderung hacky sebenarnya sudah teratasi pada IP versi 6. IPv6 sudah memiliki dukungan mobilitas built-in. Namun, pesatnya perkembangan teknologi membuat hal tersebut kurang cukup. TCP/IP mulai menyentuh bottleneck, di mana paradigma teknologi pada tahun 1970-an sangat berbeda dengan 2020 ke atas. Oleh karenanya, dibuat inovasi berupa protokol lain untuk mendukung permintaan konektivitas yang semakin tinggi di masa yang akan datang. Salah satunya adalah FlexiLink. FlexiLink digadang-gadang sebagai tandem dari 5G atau Fifth Generation untuk mewadahi pesatnya industri low latency berupa Internet of Things, video on demand, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.